warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puspitasari dengan nomor NIM 2001010118, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Bela Sakti Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang kebutuhan oksigenasi. Oksigenasi. Apa itu oksigenasi? Oksigenasi merupakan pemenuhan akan kebutuhan oksigen dan kebutuhan dasar manusia yang dijadikan untuk kelangsungan metabolisme tubuh, untuk mempertahankan hidup, dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Menurut Andermoyo, oksigenasi merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Selanjutnya yaitu tujuan dari oksigenasi. Oksigenasi ini bertujuan untuk yang pertama, membantu memenuhi kekurangan oksigen, membantu memperlancar metabolisme dalam tubuh sebagai tindakan pengobatan, dan mengurangi kinerja alat nafas dan jantung. Jadi pada intinya, jika tubuh kita kekurangan oksigen atau tidak mendapatkan oksigen sesuai kebutuhan, maka kerja organ paru-paru dan jantung akan semakin berat. Hal tersebut bisa kita lihat pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan. Pada pasien tersebut akan nampak gangguan sesak nafas jika oksigen yang ada pada tubuhnya sedikit. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi ini ada dua. Yang pertama yaitu saluran pernafasan bagian atas. Yang kedua, saluran pernafasan bagian bawah. Pada saluran pernafasan bagian atas terdiri dari yang pertama yaitu hidung yang merupakan proses awal masuknya udara, esofagus, laring, dan epiglotis yang merupakan katup tulang rawan yang berfungsi untuk menutup katup saat proses menutup. Pada saluran pernafasan bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, cabang dari alveoli alveolus, dan paru-paru yang merupakan organ utama dari proses pernafasan. Pada paru-paru ini terdiri dari 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri. Proses oksigenasi. Pada proses oksigenasi ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ventilasi, yang kedua difusi gas, dan yang ketiga transportasi gas. Pada proses oksigenasi yang pertama yaitu ventilasi. Ventilasi merupakan masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer yang terjadi pada saat proses respirasi. Ventilasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu tekanan dari oksigen di atmosfer, keadaan saluran nafas, dan daya pengembangan dan pengempisan paru-paru dan toraks. Proses oksigenasi selanjutnya yaitu difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan karbon dioksida di kapiler dengan alveoli. Proses difusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu luasnya permukaan paru. Yang kedua, tebalnya membran respirasi atau permeabilitas yang terdiri atas epitel alveoli. Proses oksigenasi yang terakhir yaitu transportasi gas. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler. Transportasi gas ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu curah jantung.
Yang kedua, kondisi pembuluh darah. Yang ketiga, latihan. Yang keempat, perbandingan sel darah dan darah secara keseluruhan atau hematokrit. Selanjutnya, eritrosit atau sel darah merah. Dan yang terakhir, kadar hemoglobin. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses oksigenasi. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Ketika kita berada pada lingkungan yang dingin, maka kebutuhan oksigen kita akan jauh berbeda dengan orang yang tinggal pada lingkungan yang panas. Pada lingkungan yang panas, kebutuhan oksigen akan meningkat karena metabolisme dalam tubuh terbakar secara cepat. Faktor selanjutnya yaitu latihan. Orang yang berolahraga dan orang yang beristirahat jelas berbeda akan kebutuhan oksigennya. Ketika kita sedang berolahraga, kebutuhan oksigen akan meningkat dan hal ini jauh berbeda dengan orang yang sedang beristirahat. Faktor selanjutnya yaitu emosi. Emosi juga berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen. Orang yang sedang emosi dan tidak dapat menyalurkannya akan membuat metabolisme dalam tubuh meningkat dan membutuhkan oksigen lebih banyak daripada orang yang sedang tidak emosi. Faktor selanjutnya yaitu status kesehatan. Selanjutnya, faktor perkembangan, alergi pada saluran nafas, hormonal dan obat-obatan, dan saraf otonomik. Selanjutnya yaitu jenis pernafasan. Jenis pernafasan pada manusia dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pernafasan eksternal, yang kedua pernafasan internal. Pernafasan eksternal merupakan proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida di dalam tubuh. Pernafasan eksternal ini juga sering disebut sebagai proses pernafasan dada. Yang selanjutnya yaitu pernafasan internal. Pernafasan internal merupakan proses terjadinya pertukaran gas antar sel jaringan dengan cairan sekitarnya yang sering melibatkan proses semua hormon termasuk hormon derivat katekolamin atau hormon yang mengatur denyut jantung, tekanan darah, metabolisme gula, dan metabolisme lemak. Hormon ini dapat melebarkan saluran pernafasan. Volume pernafasan. Volume pernafasan menggambarkan kapasitas pernafasan seseorang dapat diukur dengan alat yang disebut spirometer. Alat spirometer ini dapat menilai volume paru dan kapasitas paru. Yang pertama yaitu volume paru. Volume paru ini terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Yang pertama yaitu volume tidal atau TV. Volume tidal yaitu jumlah udara yang masuk ke dalam dan keluar dari paru pada pernafasan biasa atau istirahat. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau IRP, yaitu jumlah udara yang masih dapat masuk ke dalam paru pada inspirasi maksimal setelah inspirasi biasa. Yang ketiga yaitu volume cadangan ekspirasi atau ARP, yaitu jumlah udara yang dikeluarkan secara aktif dari dalam paru setelah ekspirasi biasa. Yang terakhir yaitu volume residu. Volume residu yaitu jumlah udara yang tersisa dalam paru setelah ekspirasi maksimal, namun masih tetap ada udara yang masih tersimpan di dalam paru-paru. Yang kedua yaitu kapasitas paru. Kapasitas paru terdiri dari kapasitas paru total, kapasitas vital, kapasitas inspirasi, dan kapasitas residu fungsional. Yang pertama yaitu kapasitas paru total. Kapasitas paru total adalah jumlah total udara dalam paru setelah inspirasi maksimal. Yang kedua yaitu kapasitas vital. Kapasitas vital adalah jumlah udara yang dapat diekspirasi maksimal setelah inspirasi maksimal. Kapasitas inspirasi adalah jumlah udara yang dapat masuk ke dalam
paru setelah akhir ekspirasi biasa. Dan yang terakhir, kapasitas residu fungsional. Kapasitas residu fungsional adalah jumlah udara dalam paru pada akhir ekspirasi biasa. Selanjutnya adalah masalah kebutuhan oksigenasi. Yang pertama yaitu gangguan irama pernafasan yang terdiri dari pernafasan Chine-Stokes, pernafasan Biot, dan pernafasan Kussmaul. Pernafasan Chine-Stokes adalah pernafasan periodik yang pola pernafasannya tidak normal. Yang kedua, pernafasan Biot. Pernafasan Biot adalah pernafasan dalam dan dangkal disertai dengan periode yang tidak teratur. Yang terakhir yaitu pernafasan Kussmaul. Pernafasan Kussmaul adalah pernafasan yang pola pernafasannya frekuensinya tidak normal atau semakin kecil. Yang kedua yaitu gangguan frekuensi pernafasan, terdiri dari tachypno dan bradypno. Tachypno adalah pernafasan yang memiliki frekuensi yang lebih dari 24 kali per menit, sedangkan bradypno adalah pola frekuensi pernafasannya yang lambat dan kurang dari 10 kali per menit. Masalah kebutuhan oksigenasi selanjutnya adalah insufisiensi pernafasan atau kebocoran pada katup pernafasan. Penyebab dari insufisiensi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kondisi hipoventilasi alveolus yang disebabkan oleh kelemahan otot pernafasan, misalnya pada poliomyelitis dan transaksi servikal, dan juga penyakit yang meningkatkan kerja ventilasi seperti asma, emfisema, dan TBC. Penyebab selanjutnya yaitu kelainan yang menurunkan luas permukaan difusi yang disebabkan oleh kondisi yang menyebabkan luas permukaan difusi berkurang, misalnya kerusakan jaringan paru, TBC, dan kanker. Dan juga disebabkan oleh penebalan membran pernafasan, misalnya edema paru dan pneumonia. Masalah kebutuhan oksigenasi selanjutnya yaitu hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen pada jaringan tubuh yang ditandai dengan warna pada kulit kebiruan atau cyanosis. Penyebab dari hipoksia itu sendiri yang pertama yaitu kadar hemoglobin darah yang rendah atau menurun, difusi oksigen dari alveoli menurun ke dalam darah, perfusi jaringan menurun, dan gangguan ventilasi. Hipoksia itu sendiri dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu hipoksemia, yang kedua hipoksia hipokinetik atau anoksia bendungan, yang ketiga overventilasi hipoksia, dan yang terakhir hipoksia histotoksik. Selanjutnya, obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas adalah kondisi pernafasan yang tidak normal akibat ketidakmampuan batuk secara efektif. Hal ini disebabkan karena yang pertama, sekresi yang kental atau berlebihan, batuk tidak efektif, dan efek pengobatan sedatif. Tanda dari obstruksi jalan nafas itu yang pertama, batuk tidak efektif, tidak mampu mengeluarkan sekresi di jalan nafas, suara nafas menunjukkan adanya sumbatan, dan jumlah, irama, dan kedalaman pernafasan tidak normal. Selanjutnya, pemberian oksigen. Pemberian oksigen adalah tindakan keperawatan dengan cara memberikan oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat bantu oksigen. Tujuan dari pemberian oksigen ini untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mencegah terjadinya hipoksia. Metode pemberian oksigen. Metode pemberian oksigen pada sistem aliran rendah menggunakan kateter nasal, kanul nasal, rebreathing, dan non-rebreathing. Pada kateter nasal, aliran yang digunakan sekitar 1-6 liter per menit yang akan menghasilkan oksigen dengan konsentrasi 24-44% tergantung pola ventilasi pasien. Selanjutnya dengan menggunakan kanul nasal.
Aliran digunakan 1-6 liter per menit yang akan menghasilkan oksigen dengan konsentrasi 24-44%. Selanjutnya menggunakan reverberating. Aliran yang digunakan 8-12 liter per menit dan menghasilkan oksigen dengan konsentrasi 60-80%. Dan yang terakhir dengan menggunakan non-reverberating. Aliran yang digunakan 8-12 liter per menit yang akan menghasilkan konsentrasi oksigen mencapai 90%. Metode pemberian oksigen pada sistem aliran tinggi yang menggunakan Venturi-Mas dan Amorec. Pada Venturi-Mas, aliran digunakan sebesar 4-14 liter per menit yang akan menghasilkan konsentrasi oksigen sebesar 30-55%. Pada Amorec, aliran yang digunakan lebih dari 10 volt per menit yang akan menghasilkan oksigen sebanyak 100%. Alat yang digunakan dalam pemberian oksigen yang pertama, tabung gas yang dilengkapi dengan nanometer, pengukur aliran flowmeter dan humidifier, dan kandung nasal. Baiklah, itulah sedikit penjelasan materi dari saya tentang kebutuhan oksigenasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.